Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Paskah 2021. Rangkaian acara Paskah 2021 GKI Kelapa Cengkir dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini. Pemahaman Alkitab Online. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti pemahaman Alkitab online spesial bulan kasih sayang yang diadakan setiap hari Selasa pukul 20. Selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada Warta Jemaat. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama pada hari ini, Minggu tanggal 21 Februari 2021, dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Kasih Setia Allah kepada Ciptaannya. Umat yang dikasihi Tuhan, masih dalam ibadah online. Hari ini kita mengawali minggu pertama dalam rangkaian 6 minggu Prapaskah. Masa Prapaskah sebagai bagian dari rangkaian masa Raya Paskah merupakan masa bagi kita untuk hening dan berefleksi, masa untuk ziarah hati. Masa Prapaskah menolong kita untuk menghayati iman sesuai dengan peristiwa Yesus, agar kita dapat mendekatkan diri dan taat kepada Allah di tengah tantangan kehidupan yang semakin berat dan kompleks ini. Lilin-lilin Prapaskah telah menyala, namun setelah 6 minggu ke depan, cahayanya akan perlahan meredup gelap karena kita sedang menceritakan kembali pengkhianatan atas Kristus, perjalanan penderitaannya dan kematiannya. Selama masa Prapaskah ini, kita akan melakukan pemadaman lilin-lilin Prapaskah yang melambangkan perjalanan ke arah kegelapan, makin mendekat saat kematian disalib. Umat Tuhan, inilah kisah perjalanan Yesus dalam karya penyelamatannya yang akan kita renungkan dan hayati melalui minggu-minggu Prapaskah. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Selamat beribadah. Ibadah Minggu Prapaskah pertama ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini kita masuki Minggu Prapaskah yang pertama dengan tema kasih setia Allah kepada ciptaannya. Kita diajak untuk merenungkan cinta Tuhan kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, kita yang penuh dengan dosa. Nas pembuka Kejadian pasal 9 ayat yang ke-16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Menyadari siapa kita di hadapan Allah, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, di saat kami melihat betapa besar cinta-Mu kepada kami dan kesetiaan-Mu kepada kami dan setiap ciptaan yang telah Kau ciptakan, kiranya kami juga belajar untuk memiliki cinta dan kasih setia kepada ciptaan-Mu yang lain selain manusia, tumbuhan dan juga binatang, makhluk-makhluk lain yang ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah kami juga dengan sadar dapat menjaga dan merawatnya. Di tengah bumi yang semakin habis karena kerakusan kami dan eksploitasi yang terjadi, saat ini kami mengakui Tuhan betapa serakahnya kami sebagai manusia. Terkadang hanya untuk kepentingan kantong atau keuntungan pribadi kami rela melakukan eksploitasi bagi satwa maupun tumbuh-tumbuhan yang ada Tuhan. Sadarkan kami Tuhan untuk dapat menjaga bumi ini. Terlebih lagi jikalau kami memiliki posisi sebagai pemegang kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan hidup kami ini. Bapa, saat ini kami mau belajar untuk dapat merawat bumi dan juga segala isinya. Kami rindu dapat memikirkan masa depan anak cucu kami, generasi kami selanjutnya, untuk juga dapat menikmati bumi seperti saat ini bahkan lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau terus mengarahkan kami, menggerakkan diri kami, supaya kami sadar akan setiap kesalahan kami. Saat ini Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi mereka yang sungguh-sungguh menyesali dosanya, disampaikan berita anugerah demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya, tapi Yesus pun sengsara
Saudaraku, marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memperdamaikan kami. Kami yang merasakan cinta kasih-Mu Tuhan, di tengah segala perbuatan dosa yang terkadang bahkan seringkali masih kami lakukan. Ajarlah pada kami Tuhan untuk dapat merespon dengan baik cinta kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau yang begitu sabar kepada kami, Engkau yang tidak pernah berhenti untuk terus menyertai dan membimbing kami. Maka biarlah firman Tuhan pada hari ini juga menyadarkan kami betapa indahnya di saat Engkau menyertai dengan penuh kesetiaan. Biarlah kami juga dapat mewujudkan kesetiaan-Mu kepada kami, terhadap sesama kami, bahkan terhadap makhluk-makhluk yang lain yang telah Engkau ciptakan di dunia ini. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus terus juga menuntun kami, membuat kami memahami dan mengerti firman Tuhan, dan biarlah kami juga dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah Anda mengenal orang dan seekor ini ya? Seorang dan seekor ini. Seorang ini bernama Profesor Hide Saburo Ueno, saudaraku. Profesor dari Universitas Tokyo. Dan anjing yang ada di sebelahnya adalah anjing yang sangat terkenal sekali, saudaraku. Dikenal dengan nama Hachiko, saudara-saudara. Hachiko, saudara-saudara, bertemu dengan Profesor Hide Saburo Ueno pada tahun 1924, dan pada waktu itu berusia 1 tahun. Anjing itu diadopsi oleh sang profesor, lalu tinggal di daerah Shibuya, Tokyo, saudara-saudara. Anjing ini seringkali menanti si tuan atau si profesor ini pulang dari kerjanya di stasiun, saudaraku. Namun suatu hari pada tahun 1925, profesor meninggal dan mungkin tidak sempat kembali pulang melalui stasiun, sehingga tidak bertemu dengan Hachiko di tahun 1925 itu, saudara-saudara. Dan menariknya,
kisah ini saudaraku, karena Hachiko terus datang setiap hari hingga tahun 1935, saudara-saudara. Menghabiskan waktu kira-kira 10 tahun, saudaraku, dan usia Hachiko saat itu 11 tahun. Hachiko meninggal di jalanan Shibuya, saudaraku, dan dikuburkan lalu tepat di sebelah makam dari Profesor Ueno, si tuannya. Dan Hachiko juga diabadikan oleh masyarakat pada waktu itu, dibikinkan tugunya gitu ya, patung peringatan di dekat stasiun Shibuya. Ini gambarnya, saudara-saudara. Supaya orang-orang yang melihat patung itu, saudaraku, mengingat kesetiaannya, kesetiaan Hachiko, seekor anjing kepada si tuannya. Bayangkan saudaraku, seekor anjing mampu sedemikian setia. Kebersamaan dengan Profesor Ueno tidak lebih dari 1 tahun, saudara-saudara. Tapi kesetiaannya melebihi kebersamaannya, saudaraku. Saya kadang tergelitik. Si Hachiko ini tahu nggak ya, apakah si tuan ini sudah meninggal atau belum? Dia tahu nggak hal itu? Dia tahu atau enggak kalau si tuannya sudah tidak ada dan sudah meninggal? Apakah dia tahu dan tetap menanti? Atau dia tidak tahu dan dia melakukan rutinitas penantiannya setiap hari, saudara-saudara? Namun sekali lagi, kalau bicara kesetiaan, ya kita akui, terkadang binatang lebih setia daripada manusia, saudaraku. Meskipun kita seringkali sesumbar bahwa derajat kita lebih tinggi daripada binatang, saudaraku, tapi di beberapa value sebetulnya binatang bisa juga melebihi manusia, saudaraku. Mungkin kalau Anda punya binatang peliharaan di rumah, anjing salah satunya, mungkin anjing Anda begitu setia. Dikasih makan apapun mungkin dia nggak protes, tidak marah, tidak ngomel kepada Anda, dan tetap setia kepada Anda, saudara-saudara. Bagaimana dengan Allah? Kasih setia Allah tentu lebih besar daripada Hachiko. Bicara soal waktu, kesetiaan Allah kekal dan melampaui kematian serta waktu itu sendiri. Karena sifatnya kekal, maka kesetiaan Allah sampai selama-lamanya dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih setia Allah bahkan juga melampaui setiap kekecewaan, luka yang ada, yang seringkali dialami manusia terhadap sesamanya saat dikecewakan. Manusia meskipun berdosa kepada Allah, tapi Allah tetap setia. Perjalanan Alkitab merekord itu dengan baik, saudara-saudara. Dari kejadian dan seterusnya, manusia tegar tengkuk, menyembah ilah lain, melakukan dosa. Tapi Allah tetap setia. Cinta Allah tidak berubah dan tetap kepada manusia, meskipun ekspresi cintanya berubah-ubah seturut dengan perkembangan manusia. Cara Allah mencintai beradaptasi sedemikian rupa terhadap manusia itu sendiri, saudaraku. Tapi cintanya tetap. Kita melihat, saudara-saudara, kalau bicara kasih setia, Allah lah jagoannya. Allah lah ahlinya. Master dari bicara kesetiaan adalah Allah. Bahkan kalau bicara soal cinta, rasa-rasanya Allah juga jagoannya. Bicara soal cinta, cinta Allah melampaui segala-galanya. Siapapun manusianya, bahkan siapapun apapun makhluk hidupnya, cinta Allah tetaplah kekal. Nah, saudaraku, bacaan kita pada hari ini menjadi bacaan yang menarik karena kita dapat lebih dalam memahami seperti apa kasih setia Allah. Selain kasih setia Allah kepada kita orang yang berdosa,
kasih setia Allah juga ternyata hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita, terlebih mungkin saat ini kita yang ada di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara. Kita lihat, saudaraku, bagaimana Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga yang ke-15 menyajikan peristiwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu mendapatkan curahan dari Roh Kudus dan pernyataan Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang menarik setelah itu, saudaraku, bagaimana Yesus masuk ke padang gurun. Saya bertanya-tanya, saudara-saudara, kok bisa yang namanya Yesus itu ada di padang gurun? Loh, padahal kan dia juga Tuhan. Ternyata Yesus juga bisa dicobai, dikatakan di ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Nggak cuma sekali berarti. Yesus dicobai oleh iblis, saudara-saudara. Kalau Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi kita, manusia biasa ini. Pastilah kita tidak luput dari yang namanya pencobaan itu. Saya mengatakan, saudaraku, bahwa pencobaan itu berasal dari iblis. Yang mencobai hanyalah iblis. Allah tidak mencobai manusia. Maka rasa-rasanya naif jika kita mengatakan, oh jadi Kristen, orang Kristen lalu lantas bebas dari pencobaan. Ternyata Yesus yang kita imani juga mengalami pencobaan. Maka tidaklah salah juga kalau kita manusia mengalami pencobaan itu. Namun situasinya berbeda di saat apakah kita jatuh dalam pencobaan itu. Setiap orang, bahkan Yesus, dicobai oleh iblis, tapi apakah jatuh dalam pencobaan itu? Dan jelas dalam peristiwa ini kita lihat Yesus tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Nah, bagaimana dengan kita? Saudaraku, mundur sedikit di ayat 12 dikatakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Ada Roh Kudus yang menyertai di padang gurun, tempat pencobaan itu terjadi. Mungkin padang gurun kita masing-masing, saudaraku, bahkan mungkin pandemi ini adalah padang gurun kita. Pencobaan begitu banyak. Dan bahkan, saudaraku, kalau di gurun itu kan ada yang namanya oase. Satu tempat yang melegakan karena ada airnya. Mungkin kalau kita bayangkan padang gurun, saya nggak pernah ke padang gurun dan di Indonesia sangat jarang sekali yang namanya padang gurun. Tapi saudaraku, belum tentu yang namanya oase lalu memberikan kelegaan. Bisa saja di tengah-tengah pencobaan, di tengah padang gurun itu kita juga mengalami pencobaan. Di tengah-tengah hal yang menyejukkan justru kita mengalami pencobaan. Apa yang kita lihat itu sebagai berkat, barangkali kita juga mengalami pencobaan. Dalam peristiwa mau kita lihat itu baik atau buruk, ada pencobaannya sebenarnya, saudara-saudara. Namun saudaraku, yang kita tidak boleh lupa adalah Roh Kudus itu memimpin di dalam setiap perjalanan gurun kita, di dalam setiap perjalanan yang baik maupun buruk kita, di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Maka jikalau saat ini kita merasa ada di dalam pencobaan, sadarilah bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Yesus juga mengalami pencobaan, tapi Roh Kudus menyertai. Kita juga mengalami pencobaan, tapi Roh Kudus juga menyertai. Saudaraku, Pendeta Yowas Adi Prasetya mengungkapkan hal yang menarik, bahwa yang namanya pencobaan dan ujian itu adalah dua dimensi satu peristiwa. Pendeta Yowas mengatakan begini, saudaraku, dalam setiap peristiwa kita, diambil contoh misalnya satu peristiwa dalam kehidupan kita, ini ada dua sisi.
yaitu pencobaan sekaligus ujian. Pencobaan berasal dari si jahat, sedangkan ujian itu berasal dari Allah, saudara-saudara. Kalau pencobaan tujuannya jelas, menjatuhkan kita untuk jatuh di dalam dosa. Sedangkan ujian tujuannya adalah membuat kita semakin kuat, semakin dewasa. Bukankah di kehidupan kita sudah katam yang namanya ujian? Dari kita TK mungkin saudaraku kita menghadapi ujian-ujian di setiap jenjang pendidikan. Bahkan mungkin setiap semester, kalau dulu zaman saya triwulan, ada yang namanya ujian. Apapun bentuk ujiannya, entah akhir, tengah semester, dan berbagai macam. Bukankah ujian itu membuat kita naik jenjang, semakin lebih baik. Bukan semakin turun, tapi semakin lebih baik. Namun, jikalau di dalam ujian itu kita gagal, saudara-saudara, bisa saja kita jatuh. Jatuh juga dalam godaan. Namun ujian menempa kita, membuat diri kita lebih baik, saudara-saudara. Maka mari kita lihat dua sisi ini dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Allah yang sedang menguji kita, juga iblis yang siap dengan pencobaannya untuk menjatuhkan kita. Kenapa saya katakan begitu, saudara-saudara? Karena saudaraku, dalam peristiwa kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ujian Tuhan adalah bentuk kesetiaan Tuhan kepada manusia. Salah satu cara Allah mencintai dan setia adalah juga selalu hadir di dalam setiap pencobaan, meskipun bentuknya adalah ujian, saudaraku. Maka saya mau mengatakan, saudara-saudara, yang namanya ujian tidaklah terlalu buruk, karena toh itu baik buat kehidupan kita. Maka saya ajak saudaraku, dalam kita memulai segala aktivitas, saudaraku, mulailah dengan berdoa, bersamalah dengan kami ya Tuhan, supaya kita tidak jatuh saat dicobai oleh iblis. Masukkan itu dalam doa Anda, saudara-saudara, dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Jangan biarkan kita jatuh. Biarkan Tuhan mengingatkan secara keras, meluruskan kita, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah, jatuh di dalam dosa. Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kita diajak untuk merespon, karena Allah ini sudah setia kepada kita dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dan di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, saudara-saudara, maka marilah kita peka terhadap kehadiran ilahi dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tapi sekaligus kita diajak untuk waspada terhadap kehadiran kuasa-kuasa jahat di dalam kehidupan kita. Mari kita sadari kedua hal itu. Saya mau mengakhiri, saudara-saudara, dengan kesadaran, saudara-saudara, bahwa Allah yang setia bukanlah Allah yang akhirnya membuat kita tak berdaya dan membuat kita tidak belajar apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah yang setia adalah Allah yang membuat kita berkembang di dalam kita berkarya, yang membuat kita berjuang di dalam kita mencinta, saudara-saudara. Kasih setia Allah mendidik kita, mengeduket kita, bukan memanjakan, saudara-saudara. Membuat kita bisa bertumbuh, belajar dari pengalaman yang ada, membuat kita berusaha, membuat kita mungkin berkorban tenaga, pikiran, waktu kita. Tapi disitulah kita sedang dibentuk oleh Tuhan, di-reshape oleh Tuhan. Kesetiaan Allah menghasilkan diri kita yang semakin dewasa. Kasih setia Allah mendewasakan. Kasih setia Allah
membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka bersyukurlah dalam setiap kehidupan kita. Maka berterima kasihlah buat setiap pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman yang berat yang kita sedang hadapi, termasuk pandemi ini, saudaraku. Disinilah Allah sedang menguji kita, sekaligus menunjukkan kasih setianya di tengah pencobaan. Selamat berjuang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi setiap kami yang sedang berjuang di tengah COVID-19 ini. Kami yang mungkin ada di rumah sakit, kami yang melakukan isolasi mandiri dimanapun kami berada Tuhan. Kami mohon Tuhan penyembuhan dan pemulihan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau pakai juga peralatan medis yang ada, dokter, tenaga medis yang ada, obat-obatan, juga setiap makanan dan minuman yang menjadi asupan, dan juga istirahat yang dilakukan Tuhan, dapat memulihkan imunitas tubuh kami dan mengalahkan virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan kiranya kebijakan pemerintah dan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Distribusi vaksin yang sedang dilakukan, kami mendoakan supaya benar-benar menyeluruh dan herd immunity dapat segera tercipta Tuhan di Indonesia ini. Kami yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah COVID-19 ini, biarlah kami juga dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menjaga diri kami dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah segala aktivitas pekerjaan kami yang mungkin sedang mengalami naik turun, pasang surut saat ini, Bapa jangan tinggalkan kami. Kami percaya Engkau yang juga setia di dalam perjuangan kami bekerja. Bahkan Engkau yang melindungi kami dan menyertai kami, mengingatkan kami di tengah segala pencobaan yang sedang coba untuk menjatuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang studi, sedang sekolah Tuhan, belajar, meskipun via online. Kami berdoa supaya kami tetap dapat menyerap setiap ilmu yang diberikan dengan baik. Kami rindu Tuhan, meskipun pandemi ini melanda, tidak menghambat Tuhan cita-cita yang ingin kami gapai. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami juga tetap dapat memelihara cinta kasih kami antar keluarga. Biarlah perhatian tetap dapat kami berikan kepada anak-anak kami. Biarlah tetap cinta kasih dan damai sejahtera itu dirasakan di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Kami juga serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kondisi pandemi dan juga bencana yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai-berai. Kami bersatu hati menghadapinya Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau yang setia terhadap kami yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang terus mendengar setiap pergumulan kami. Maka biarlah kami semakin peka. Biarlah kami semakin beriman penuh kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa syafaat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir atau scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di samudra tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Ajar kami juga untuk dapat selalu mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu.
Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.